Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jainal di channel MZF Official. Oke, jadi video kali ini aku akan berbagi sesuatu yang baru menurut aku ya, yaitu tentang alasan kenapa aku membeli iPhone 8 di tahun 2021. Sebenarnya cukup nanggung ya, karena bulan September adalah peluncuran iPhone bakalan hadir di setiap bulan September di setiap tahunnya. Cuman di sini karena aku baru terjun ke iPhone gitu, maksudnya baru pertama kali beli iPhone gitu, bukan karena memang aku memakai gitu, bukan, cuman dari beberapa pertimbangan kenapa pilihanku jatuh ke iPhone. Mungkin di sini aku bisa share ke kalian. Jadi buat kalian yang masih bingung harus beli iPhone yang mana di tahun 2021 ini dengan budget kalian sendiri. Oke, jadi di sini dia adalah iPhone yang udah aku beli ya. Ini adalah iPhone 8 64GB. Ya, aku beli second dan ini serinya LLA, berarti itu artinya dia dari Amerika gitu ya, dari Amerika. Kira-kira seperti itu bentuknya. Dari segi bentuk sebenarnya aku udah cukup cukup suka gitu, karena dia nggak terlalu besar dan cukup compact menurut aku. Udah gitu, walaupun ini iPhone yang keluar di tahun 2017 atau mungkin 2018, tapi secara performa dan fungsi masih kepake banget buat aku. Dan satu lagi yang spesial dari iPhone itu adalah kalau kita bicara RAM itu apa sih itu RAM gitu ya. Dan selama aku pakai iPhone ini RAM 2GB itu nggak begitu berasa begitu berat banget, lemot itu nggak kayak di Android itu, walaupun RAM-nya 2GB. Jadi di situ aku masang game PUBG juga, main Mobile Legends juga, dan banyak aplikasi lainnya seperti itu. Dan itu enteng-enteng aja gitu, ringan-ringan aja. Oke, jadi aku ngasih alasan kenapa aku beli iPhone 8 ya. Oke, yang pertama aku punya budget di bawah 5 juta, ya kan. Di bawah 5 juta itu aku butuh HP yang kalau Instastory bagus kan. Tentunya kalau kita bikin Instastory bagus pasti jatuhnya ke iPhone ya. Karena selama ini memang iPhone adalah handphone yang kalau buat Instastory itu selalu bagus ya. Pokoknya beda lah, spesial gitu. Dan untuk promo gaming aku nggak begitu make, karena aku nggak terlalu suka main game. Jadi mungkin di editing, proses foto, mungkin aku edit foto ya di Lightroom, atau mungkin edit video di iPhone ya. Itu menurut aku udah cukup kalau di iPhone. Cuma di iPhone 8 ini karena baterainya cuma 1800, mungkin buat kalian yang butuh baterai gede dan jangka waktu yang lama di outdoor gitu, mungkin di luar itu kan nggak ada charger, dan aku rasa ini nggak rekomendasi banget buat kalian. Tapi karena aku orangnya sering di rumah dan aku kalau di kantor selalu dekat dengan listrik, jadi aku rasa itu nggak begitu masalah kalau untuk baterai ya. Dan kalau aku sendiri sih waktu pakai baterai ini, kalau kita hanya pakai sosial media, Instagram, YouTube, selalu untuk baterai dari 100 sampai 0 itu sekitar 6 jam lah, 6 jam ya, 6 jam bisa lebih mungkin. Kalau hanya sekedar scrolling gitu kan, kita pakai buat Instagram, balas WA gitu kan, terus cek Facebook atau dan lain sebagainya. Kalau sosial media itu nggak akan terlalu begitu boros. Tapi kalau untuk main game, aku nyoba main Mobile Legends ya dengan grafis rata kanan ya, sementoknya ini aku lupa pula berapa, pokoknya rata kanan itu sekali main habisnya 10% ya. Mungkin itu sekitar setengah jam mungkin ya, setengah jam atau 30 menit itu habisnya sekitar 10% gitu. Tapi kalau untuk sosial media nggak begitu boros. Dan satu lagi kenapa ngambil iPhone ini, dan harganya sebenarnya aku beli ini di harga 3 juta ya, jadi 3 juta. Jadi aku karena aku belinya ini adalah body only itu, atau mungkin apa ya kalau bilangnya, batangan mungkin gitu ya. Jadi kalau di batangan tuh cuma dapat handphone aja, nggak pakai apa-apa, tuh aku dapat harga 29. Nanti untuk link pembelian aku letakkan di deskripsi video ini ya. Main kondisi yang lumayan lah. Karena kalau untuk charger kita kalau beli second pasti dapatnya OEM, dan kalau OEM itu ya kita nggak bisa berharap lebih, dan menurut aku mending kita beli sendiri aja gitu kalau untuk charger yang kita pengen lebih bagus lagi gitu. Oke. Dan yang selanjutnya kenapa beli iPhone 8 di tahun 2021 ini, karena iPhone 8 tuh 11-12 dengan iPhone SE 2020 ya. Dia cuman beda di RAM mungkin ya, terus sama logo Apple-nya nih. Logo Apple-nya kalau yang di iPhone SE itu dia di tengah dan ini di atas. Udah gitu kalau untuk desain LCD di depan masih sama dengan iPhone SE, untuk mode kamera juga sama, dan ukurannya juga sama seperti iPhone SE. Jadi kalau seandainya logonya dipindah ke bawah udah seperti iPhone SE aja gitu. Jadi menurut aku nggak akan terlalu ketinggalan zaman banget untuk iPhone 8 gitu. Dan kalau seandainya aku mau ngambil iPhone 8 itu secondnya masih di 5 jutaan ya, 4 juta ke atas sampai 5 jutaan. Dan daripada ngambil iPhone SE gitu, mending aku ngambil iPhone XR ya kan, yang cuma 5,5 juta kalau di varian yang 64GB. Tapi daripada ngambil iPhone XR,
lebih baik aku ngambil 10S gitu, karena bedanya sedikit juga, mungkin sekitar 500.000 atau 700.000 aja untuk iPhone XS. Kita dapat bodi yang compact juga, kemudian layar yang full ya, itu karena XR dan juga XS tuh layar LCD-nya full gitu. Dan karena budget di bawah 5 juta, kenapa enggak gitu buat ngambil iPhone 8 aja, karena untuk performa mungkin sekitar 2-3 tahun lagi kita masih dapat upgrade iOS dari Apple gitu. Oke, dan kalau untuk pemakaian ya, karena aku baru beli sekitar mungkin seminggu, belum ada hal-hal yang membuat aku risih atau gimana pun, karena semuanya udah ya sesuai dengan ekspektasi lah, dapat yang bagus juga, dan juga untuk ketahanan baterai sesuai dengan kebutuhan aku juga. Tapi buat kalian yang kira-kira butuh iPhone untuk gaming, aku saranin sih kayaknya beli yang 80 saja, mungkin lebih awet buat rumah gamingnya. Ini kalau untuk iPhone ini lebih cocok ke orang yang nggak suka gaming, tapi ya ke lebih sosial media aja. Dan aku beli iPhone ini karena emang untuk kerjaan aku aja, bukan untuk gaming. Oke, gitu. Dan mungkin itu sih kalau untuk pertimbangan kenapa masih beli iPhone SE ya, karena iPhone 8 di tahun 2021 secara cocok banget buat kalian yang pengen pindah dari Android ke iPhone, karena ini juga nggak begitu mahal banget, masih di harga 3 juta itu menurut aku masih terjangkau lah. Ya daripada kita beli dulu harganya 12 juta kan itu udah mahal banget, kayaknya nggak worth it gitu. Dan menurut aku masih worth it lah. Tapi coba kalian pertimbangkan dulu kira-kira fungsinya untuk apa. Kalau lebih ke sosial media gitu kan, bukan untuk gaming. Ya kalau untuk gaming aku nggak rekomendasi buat kalian ngambil iPhone ini. Tapi dari segi kamera bagus sih. Nanti mungkin di video setelah ini kan aku akan uji coba di kameranya ya, di foto dan video. Karena di sini lebih kepada first impression ya, bagaimana aku membeli iPhone, bagaimana aku bisa membeli iPhone di tahun 2001 yang memang ya di bulan itu cukup mepet dengan peluncuran di bulan September berikutnya. Dan aku rasa begitu udah di September mungkin harganya lebih murah lagi gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk video kali ini mengenai alasan aku membeli iPhone 8 di tahun 2021. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi mau beli iPhone gitu ya, mungkin karena memang perbandingan tipis-tipis aja gitu. 6, 7, 8 itu bedanya sedikit gitu. Sedikit lah, pokoknya beda 1.500.000, 600.000 gitu-gitu aja. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Di next video aku akan nunjukin hasil foto dan videonya, karena di sini kayaknya nggak mungkin, karena lebih kepada alasan aku aja kenapa beli iPhone gitu ya. Dan aku saranin ke kalian, buat kalian tuh lebih baik diutamakan aja kira-kira fungsinya untuk apa, untuk gaming kah atau untuk sosial media gitu aja. Oke, mungkin gitu aja bersama saya, dan salam MZF Official.